Aku tidak pernah bermimpi orang tua pergi keluar. Tiba-tiba memungut seorang kakak untukku. Di permukaan dia adalah kakakku. Tapi sebenarnya adalah yandere yang suka mengendalikanku. Aku membelalakan mata, memandangi gadis di depan mata. Dia sekitar 23-4 tahun mengenakan t-shirt putih dan jeans sederhana. Rambut hitam kulit di antara otak putih seolah belum pernah melihat matahari. Yang paling mencolok adalah matanya yang besar tak wajar. Hitam yang menakutkan, sedang menatapku tanpa berkedip. Halo adik, dia berkata lembut. Sudut mulutnya mengangkat senyum aneh. Aku mundur setengah langkah tunggu. Ayah ibu, kalian bercandakan. Ini cara penipuan baru apa? Ibuku menepukku. Bilang apa sih? Ini Liu Ruyan. Kami bertemu di Lijiang. Dia traveling sendirian. Dompetnya dicopet. Kami mentraktirnya makan. Sambil mengobrol, ternyata sangat cocok. Kebetulan dia juga tidak punya keluarga. Jadi kalian memutuskan mengadopsi seorang putri dewasa. Aku memotongnya dengan tidak percaya. Kalian pergi traveling atau jalan-jalan ke panti asuhan? Liu Ruyan tiba-tiba maju selangkah. Jari-jari yang dingin dengan lembut mengelus pipiku. Adik tidak suka aku. Seluruh tubuhku merinding. Suhu jarinya tidak normal rendah. Seperti ular merayap di kulitku. Bukan? Cuma terlalu tiba-tiba. Aku berkata gagap. Tiba-tiba menemukan kukunya dicat merah gelap. Di bawah lampu memancar kilau seperti darah. Ayahku sudah menyeret koper. Masuklah, jangan berdiri di depan pintu. Masuk dulu bicara. Ruyan, kedepannya ini adalah rumahmu. Jangan sungkan. Aku menyaksikan gadis asing ini mengikuti orang tuaku masuk rumah. Dengan lancar menemukan sandal. Translate_text. Seolah-olah dia sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Nona Liu itu. Aku mencoba memprotes dengan memanggil kakak. Dia berbicara tanpa menolehkan kepala. Suaranya lembut namun tidak terbantahkan. Saat makan malam, aku akhirnya memahami situasinya. Liu Ruyan, 23 tahun, pekerja lepas, kedua orang tua telah meninggal. Saat traveling sendirian, bertemu dengan orang tuaku dan entah bagaimana menjadi anggota keluarga kami. Ruyan akan sementara tinggal di kamar sebelahmu. Ibuku sambil mengambilkan sayur untuk Liu Ruyan berkata, dia bisa membantumu membereskan rumah. Kamu berantakan sepanjang hari. Aku tidak perlu asisten rumah tangga. Aku memprotes. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepala matanya yang hitam pekat menatapku langsung. Aku bukan asisten rumah tangga. Aku kakak. Dia dengan lembut meletakkan sumpitnya. Adik, di sudut mulutmu ada butiran nasi. Sebelum aku bereaksi, dia sudah mengulurkan tangannya, menghapus butiran nasi di sudut mulutku dengan jempol. Lalu aku bersumpah ini benar. Dia memasukkan butiran nasi itu ke dalam mulutnya sendiri. Orang tuaku bahkan memandang pemandangan ini dengan wajah puas. Kalian, suaraku gemetar. Kalian tidak merasa ini agak aneh? Apa anehnya? Ayahku makan besar-besar daging merah, lebih banyak kakak menyayangimu tidak baik. Tengah malam sunyi. Aku berbaring di tempat tidur bolak-balik. Kamar sebelah sunyi senyap gadis yang mengaku sebagai kakakku itu. Tidak tahu sedang melakukan apa. Aku mengambil ponsel mengirim pesan ke sahabat Afei. Orang tuaku pulang traveling memunggut seorang kakak untukku. Afei langsung membalas kerennya. Cantik tidak? Aku berpikir sebentar. Wajah pucat Liu Ruyan dan mata seperti lubang hitam itu. Cantik memang cantik, hanya agak menyeramkan. Translate_text. Aku ragu sebentar. Memotret orang diam-diam tidak baik. Ya, sedang berpikir tiba-tiba mendengar suara langkah kaki ringan berhenti di depan pintu. Aku menahan napas. Menatap celah pintu di mana gagang pintu Enid berputar perlahan. Aku langsung melompat bangun. Mengambil dumbbell di meja saat pintu terbuka. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Mengenakan gaun tidur putih rambut hitam terurai. Di bawah sinar bulan seperti hantu wanita. Adik belum tidur, katanya perlahan. Suaranya halus seperti sutra. Kamu mau apa? Aku mengangkat dumbbell, suaraku gemetar. Dia memiringkan kepala melihatku tiba-tiba tersenyum. Adik takut padaku. Dia melangkah maju. Aku hanya datang untuk membawakanmu segelas susu hangat untuk membantumu tidur. Aku baru menyadari di tangannya memang memegang segelas susu. Dia berjalan ke tempat tidurku, meletakkan gelas di meja samping tempat tidur, lalu mengulurkan tangan membelai kepala. Anak baik, minum lalu tidur lebih awal, katanya, jari-jarinya di antara rambutku. Dengan lembut menyela, besok kakak akan membuatkanmu sarapan. Seluruh tubuhku kaku. Sampai dia meninggalkan kamar baru bisa menarik gelas susu itu, aku tidak berani menyentuhnya sama sekali. Keesokan harinya pagi-pagi, aku terbangun oleh semangkuk aroma harum. Bangun melihat, di atas meja makan penuh dengan sarapan lezat. Telur mata sapi, daging asap, salad, jus segar. Liu Ruyan mengenakan celana, berdiri di dapur, menoleh ke arahku tersenyum. Adik sudah bangun, cepat pergi cuci muka. Sarapan, sebentar lagi siang. Aku terdiam di tempat. Pemandangan ini terlalu aneh. Translate_text. Sibuk seperti nyonya rumah di dapur rumahku saat sedang mandi. Kusikat gigiku diganti dengan handuk baru. Wastafel juga ditambah satu deret produk perawatan kulit biru muda. Semua merek yang belum pernah kulihat. Mana sikat gigiku? Aku berlari keluar dari kamar mandi, melemparkan Liu Ruyan, membalikan martabak tanpa mengangkat kepala. Bulu sikatnya sudah berubah bentuk. Tidak baik untuk gusi. Itu sikat gigi favoritku. Sudah dipakai 2 tahun, dia akhirnya menoleh. Wajahnya dengan senyum lembut yang membuat merinding. Sekarang adik punya kakak. Kakak akan merawat segala kebutuhanmu. Aku membuka mulut tapi tak bisa berkata-kata. Pandangan matanya membuat punggungku merinding. Ada semacam obsesi sakit di dalamnya. Seolah aku adalah mainannya yang hilang dan muncul kembali. Setelah sarapan, orang tuaku mengumumkan mereka akan pergi ke desa menjenguk nenek. Baru kembali 3 hari kemudian, kalian dengan tenang meninggalkan aku dan seorang asing di rumah. Aku bertanya dengan tidak percaya. Ruyan, bukan orang asing.
Ibuku menepuk bahu Liu Ruyan. Dia sekarang adalah anggota keluarga kami. Ayahku mendekat ke telingaku berbisik. Nak, gadis ini bagus, manfaatkan kesempatan. Aku hampir muntah darah. Apakah mereka salah paham sesuatu? Begitu orang tua pergi, Liu Ruyan langsung berubah menjadi orang lain. Dia meraih pergelangan tanganku. Kekuatannya sangat menakjubkan. Sekarang adik dia mendekatkan wajahnya. Nafasnya menyembur di leherku. Mari kita bicara tentang aturan keluarga. Dia mengangguk. Tangan lainnya entah dari mana mengeluarkan gunting dan mengayunkannya di depanku. Harus pulang sebelum jam 10 malam. Kedua, harus minum 8 gelas air per hari. Ketiga, kilau dingin gunting tercermin di matanya. Jangan panggil namaku, panggil kakak. Aku menelan ludah. Jika aku tidak setuju, dia tersenyum. Gunting menyapu ringkat kerah bajuku. Sebuah kancing jatuh ke tanah. Adik itu akan kehilangan beberapa pakaian. Ini bukan dapat kakak, ini dapat dewa. 3 hari berikutnya benar-benar mimpi buruk. Liu Ruyan mengendalikan seluruh hidupku. Dia menentukan apa yang kumakan, apa yang kupakai, jam berapa tidur, bahkan acara TV apa yang ditonton. Aku mencoba melawan, tapi setiap kali berhadapan dengan gunting yang muncul tak terduga dan matanya yang seperti lubang hitam. Yang paling menakutkan adalah, dia sepertinya benar-benar menganggap dirinya sebagai kakakku. Dia akan tiba-tiba muncul saat aku bermain game, meletakkan tangan dinginnya di mataku. Adik bermain terlalu lama. Ya, tidak baik untuk mata. Akan membuang makanan diam-diam saat aku memesan delivery, lalu mengeluarkan makanan bergizi yang dia masak. Bahkan saat aku ke toilet, dia juga akan bertanya di luar pintu. Adik butuh bantuan kakak. Malam hari ketiga, aku akhirnya meledak. Cukup, aku membalikan makan malam yang dia siapkan dengan susah payah ke lantai. Kamu bukan kakakku, kamu hanya orang asing yang aneh. Keluar dari rumahku. Liu Ruyan berdiri di tempat tanpa ekspresi melihat makanan di lantai. Lalu dia perlahan berjongkok, mulai memunguti pecahan satu persatu. Adik marah, katanya pelan, suaranya penuh kesenangan aneh. Adik yang marah juga lucu. Aku berbalik ingin pergi, tapi tiba-tiba dipeluknya dari belakang. Lengannya seperti cincin besi, mencekik erat pinggangku. Wajahnya menempel di punggungku. Jangan tolak kakak. Suaranya tiba-tiba bernada mengancam. Adik adalah keluarga terdekat kakak yang mengerikan. Hatiku bergetar hebat. Keputusasaan dan kesepian dalam suaranya terlalu nyata membuatku lupa untuk melawan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melepaskanku, beralih ke hadapanku. Muncul lagi gunting sialan itu. Tapi dia memiringkan kepala menyandarkan gunting dengan lembut di dadaku. Jika adik benar-benar tidak menginginkan kakak akan mencongkel hati adik, selalu membawanya di samping. Dengan begitu kita tidak akan pernah terpisah. Benar kan? Kakiku lemas, keringat dingin membasahi punggung. Cahaya bulan menyinari dari jendela. Matanya memantulkan cahaya seperti binatang buas. Aku hanya bercanda. Aku terkekeh kaku. Kakak yang paling baik. Dia langsung menunjukkan senyum cerah. Gunting menghilang secara ajaib. Adik yang baik, kakak akan buatkan makanan malam untukmu. Melihat punggungnya yang melompat-lompat pergi, aku terjatuh terduduk di lantai. Wanita ini jelas-jelas tidak waras. Pada hari orang tua kembali, aku seperti melihat penyelamat langsung menerpa. Bawa dia pergi. Dia orang gila. Orang tua bingung menatapku. Berdiri di samping Liu Ruyan yang tersenyum manis. Apa yang terjadi? Ibuku bertanya pada Liu Ruyan. Matanya memerah. Mungkin aku tidak cukup baik. Adik tidak suka aku merawatnya. Menundukkan kepala. Air mata adik jatuh tepat pada waktunya. Aku terpana. Akting ini Oscar berhutang padanya sebuah piala kecil. Ayahku bersuara keras. Bagaimana bisa kau memperlakukan kakak Ruyan seperti ini? Dia sangat menyayangimu. Dia mengancamku dengan gunting. Aku menuduh. Aku merasakan wajah ibuku tiba-tiba. Apa yang terjadi denganku? Kakak perempuanku. Kamu bertemu Liu Ruyan. Dia berkedip tak bersalah dengan mata berkedip-kedip. Tangan mengangkat mainan plastik. Adik gunting bermimpi buruk ya, katanya dengan lembut. Kakak hanya pakai ini untuk memotong benang untukmu. Aku cezi kolapse. Wanita ini terlalu mengerikan. Malam ini aku mengunci pintu kamar. Afei menelepon. Bro, tolong aku. Wanita itu benar-benar orang sinting. Afei bertanya dengan bersemangat. Seberapa sinting? Dia mengendalikan segalanya tentangku, bahkan mengancamku. Afei bersiul. Ini bukan tipe-tipe Yandere. Kamu beruntung bro. Beruntung apanya? Aku menekan suara. Dia mungkin ingin membunuhku. Itu lebih seru. Afei si sinting ini malah semakin bersemangat. Besok aku ke rumahmu untuk melihat-lihat. Menutup telepon, aku sedang bersiap tidur. Tiba-tiba mendengar pintu berputar. Adik, aku panik melihat gagang pintu berputar perlahan. Adik, aku mengunci pintu. Suara adik Liu Ruyan terdengar dari luar pintu. Manis sekali, buka pintu dong. Kakak, bawakanmu susu. Tidak perlu, aku sudah tidur. Suaraku gemetar. Di luar pintu hening beberapa detik. Lalu ku dengar dia tertawa ringan. Baiklah, kalau begitu selamat malam adik. Mimpi indah. Langkah kakinya perlahan menjauh. Aku menghela napas lega. Translate_text. Tiba-tiba kusadari ada secari kertas diselipkan di bawah pintu. Dengan gemetar kuambil. Tertulis dengan tulisan indah tentang adik yang mengunci pintu. Sangat menggemaskan. Tapi kakak punya monster siluman. Sampai jumpa besok. Kutatap hati itu hingga tubuhku menggigil. Hari-hari ini tak bisa dijalani. Ibuku membalas pertemuanku yang kedua. Kuputuskan untuk pergi mencarinya. Berdiri di tempat perlindungan. Kamu yakin mau keluar? Adik Liu Ruyan berdiri di pintu masuk. Jarinya memutar ujung rambut sambil memutar gunting plastik di tangan lain seperti kincir angin. Aku menelan ludah. Paman pergi ke rumah teman untuk bermain. Dia tiba-tiba masuk sampai aku bisa menghitung bulu matanya dengan jelas. Teman yang mana, laki-laki perempuan, tinggal di mana, jam berapa pulang? Afei, laki-laki dari kompleks sebelah, pulang saat gelap. Ku bilang dengan napas tertahan. Punggungku sudah menempel di pintu. Liu Ruyan memiringkan kepala, memandangiku dengan mata hitamnya seperti dua lubang tanpa dasar. Lalu dia tersenyum, mengulurkan tangan merapikan kerah bajuku. Kembali sebelum jam 10.
Aku tiba-tiba kakak akan khawatir tentangku seperti mendapat pengampunan besar. Lari keluar pintu. Rumah HVI dipenuhi aroma campuran mie instan dan kaos kaki. Aku terlempar di kursi gamingnya, seperti ikan yang terdampar. Jadi HVI bersemangat mendekat. Kakak ini benar-benar bawa gunting berbahaya. Benar-benar nyata. Ku minum cola. Dia bahkan memantau setiap gerakanku. Bahkan saat ke toilet dia tanya perlu bantuan atau tidak. HVI mengusap dagunya. Kedengarannya seperti nenek khusus tertentu. Nenek apaan? Kuraih bantal dan melemparnya. Ini bahaya nyata bagiku. Kalau begitu laporkan polisi. Aku terdiam. Jujur saja, meski Liu Ruyan menakutkan. Tapi selain gunting itu, translate_text. Dan masakannya memang enak. Saat pulang ke rumah di sore hari, aku menemukan ruang tamu sudah berubah baru. Pakaian kotor sudah dicuci, kotak makanan dibuang. Bahkan majalah pria koleksiku selama 3 tahun sudah disusun rapi di rak buku dan dibungkus plastik. Adik sudah pulang. Liu Ruyan mengeluarkan kepala dari dapur cuci tangan makan. Di atas meja makan tersedia iga babi kecap, ikan kukus dan sup labu. Aromanya membuat perutku berbunyi tak karuan. Minum sup dulu. Dia menjadi satu mangkuk mendorong. Di hadapanku mata membentuk bulan sabit. Kakak sudah memasak selama 3 jam. Aku ragu-ragu minum satu sedap segar. Hampir menggigit lidah. Liu Ruyan menopang dagu. Melihat sudut mulutku menggantung senyum puas. Enak tidak? Lumayanlah. Aku keras kepala. Tapi tangan sudah jujur mengambil potongan iga kedua. Dia tiba-tiba menekan tanganku. Adik sebelum makan harus bilang apa? Terima kasih kakak. Jarinya dingin, seperti ular melilit naik. Kulit kepalaku merinding. Terima kasih kakak. Dia melepaskan tangan, bahkan sambil mengusap noda minyak. Setelah makan, aku bersandar di sofa nonton TV. Liu Ruyan membawa buah, duduk alami di sampingku. Saat kakinya menempel milikku, aku melompat seperti kena setrum. Aku mau mandi. Di kamar mandi, aku menemukan sabun mandi diganti aroma lavender. Di rak juga tambah botol scrub pengelupas kulit. Di kaca ditulis dengan lipstick. Adik harus rawat kulit baik-baik. Aku menatap tulisan hati itu, detak jantung mempercepat. Takut baru pakai celana. Pintu tiba-tiba terbuka. Adik, celana dalammu. Translate_text. Tanganku memegang celana dalamku. Suara tiba-tiba terhenti. Kami saling tatap mata. Aku berteriak. Mengambil handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhku dan keluar. Dia tidak bergerak, matanya menatap tajam otot perutku. Adik punya tubuh yang bagus sih. Mesum ah. Aku mengambil sampo dan melemparkannya ke arahnya. Dia dengan lincah menghindar, tersenyum dan menutup pintu. Lain kali kakak akan membantu menggosok punggung. Malam hari, aku mengalami mimpi buruk. Mimpi Liu Ruyan menggunakan gunting membeli ibu. Jantungku dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam toples. Saat terbangun, seluruh tubuh berkeringat, tapi menemukan sosok duduk di tepi tempat tidur. Mimpi buruk ya? Suara Liu Ruyan sangat jelas dalam kegelapan. Aku hampir terjatuh dari tempat tidur karena ketakutan. Bagaimana kamu masuk? Pintunya tidak dikunci. Dia mengulurkan tangan menyentuh dahiku. Jarinya seperti es batu, berkeringat begitu banyak. Kakak akan membantumu membersihkannya. Aku membiarkan tubuh ini diperbolehkannya menggunakan tisu basah membersihkan dadaku. Napasnya menyembur di leherku membawa aroma permen mie. Detak jantung adik sangat cepat. Dia condongkan telapak tangan, menempel di dada kiriku. Karena takut atau bersemangat? Tentu saja takut. Aku menyusut ke belakang, kepala membentur kepala tempat tidur. Dia tiba-tiba membungkuk bibirnya, hampir menempel di telingaku. Berbohong. Setelah berkata itu dia bangkit dan pergi. Langkah kakinya ringan seperti kucing. Aku menatap langit-langit sampai fajar. Akhir pekan orang tua pergi lagi. Sebelum pergi, ibuku diam-diam menyelipkan sekotak dures padaku. Aku hampir mati saat itu juga. Aku bukan kekurangan hubungan seperti itu. Soal waktu, ibuku mengedipkan mata. Translate_text. Gadis yang begitu baik, jangan sia-siakan dia. Aku menatap Liu Ruyan dengan putus asa. Dengan patuh melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada orang tua. Berbalik lalu menunjukkan senyum setan padaku. Sekarang hanya ada kita berdua di rumah. Adik. Aku mundur 2 langkah. Kamu mau apa? Bersih-bersih besar. Dia melemparkan apron padaku. Dimulai dari sarangmu. Selanjutnya adalah 6 jam paling menakutkan dalam hidupku. Liu Ruyan seperti penyedot debu bulat menerjang setiap sudut kamarku. Figur limited editionku dibersihkannya dengan alkohol. Cakram game diurutkan sesuai abjad. Spray, selimut diganti semua. Apa ini tumpukan? Dia mengangkat setumpuk kertas draft komik. Jangan dipegang. Aku menerjang merebutnya, tapi dia dengan lincah menghindar. Cepat-cepat membalik-balik. Adik menggambar dengan bagus. Dia mengambil 1 lembar. Khususnya suka bagian dada perempuan ini. Gambarnya sangat hidup. Wajahku memerah seperti kepiting rebus. Kembalikan padaku boleh saja. Dia mengangkat tinggi-tinggi naskahnya. Kakak sayang sekali saja dikembalikan mimpi. Lalu dia entah dari mana mengeluarkan gunting lagi. Aku bantu memperbaiki gambarmu. Melihat gunting mendekati hasil karyaku, aku menyerah. Cepat-cepat mematuk pipinya. Lebih ringan dari gigitan nyamuk. Tapi Liu Ruyan seperti ditekan tombol pos. Seluruh tubuhnya kaku, di tempat pipinya perlahan memerah. Aku menggunakan kesempatan merebut kembali naskahku, tapi menemukan matanya berkaca-kaca seperti kucing basah kuyup. Suaranya tiba-tiba melunak. Sekali lagi. Boleh? Jangan memaksa. Aku memeluk naskahnya bersembunyi di sudut. Dia duduk berlutut di tempat tidur, cemberut kesal pelit.
_text. Aku bahkan merasa pemandangan ini cukup hangat. Adik coba cicipi ini. Dia menjepit sepotong ayam, menyodokkannya ke mulutku. Aku refleks membuka mulut. Lalu menyadari ini ciuman tidak langsung. Hampir tersedak. Enak tidak? Dia bertanya penuh harap. Aku mengangguk, tidak berani menatap matanya. Lalu hadiah apa untuk kakak? Bantu aku mengeringkan rambut. Jadi sekarang aku duduk di sofa. Liu Ruyan bersandar di antara kedua kakiku. Rambutnya memenuhi pangkuanku. Pengering rambut berdengung. Rambutnya seperti terus-menerus masuk ke hidungku. Teknik adik tidak buruk. Ya, dia mendongak melihat kerah bajuku yang terbuka lebar, memperlihatkan tulang selangka dan sepetak kecil kulit putih. Aku memaksa diri menatap jam di dinding. Kamu? Jangan bergerak sembarangan. Adik jadi malu. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua tangan melingkari pinggangku. Wajahmu sangat merah. Pengering rambut jatuh ke lantai. Suara detak jantungku begitu keras. Sepertinya seluruh gedung bisa mendengarnya. Liu Ruyan mencoba mundur. Dia tahu batas. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Matanya tiba-tiba memerah. Kamu memanggilku apa? Liu Ruyan? Tidak. Dia tiba-tiba mencengkeram dagu. Panggil kakak. Aku ketakutan melihat kegilaan di matanya. Gagap memanggil, kakak. Dia langsung berubah ekspresi. Senyumnya manis, kamu manis. Lalu mencium keningku. Dengan lincah melompat berdiri. Aku akan memotong buah. Melihat punggungnya yang melompat-lompat. Aku meraba tempat yang dicium. Perasaanku rumit seperti palet cat yang tumpah. Tengah malam aku terbangun ingin buang air kecil. Berkunang-kunang pergi ke toilet. Liu Ruyan membelakangiku. Bahunya tiba-tiba bergetar halus. Kakak? Aku mencoba memanggilnya. Dia cepat-cepat berbalik. Tangannya memegang sesuatu disembunyikan di belakang. Tapi aku masih melihat botol obat percobaan. Adik, kau sudah bangun? Suaranya agak serak. Kamu sakit? Dia menggelengkan kepala. Memasukkan botol obat ke kantong. Cuma vitamin. Cepat tidur. Aku ragu sebentar. Memberanikan diri mendekat. Tunjukkan padaku. Tidak boleh. Dia mundur selangkah. Matanya berkedip-kedip. Kami bersitegang beberapa detik. Dia tiba-tiba menghela napas. Mengeluarkan botol obat. Menyerahkannya padaku. Obat antidepresan. Sudah diminum setengah. Terkejut memandangnya. Dia malah tersenyum. Senyumannya rapuh seperti gelembung, membuat adik kaget. Tidak apa-apa. Dia mengambil kembali botol obat. Penyakit lama? Jangan beritahu orang tua. Oke, aku tak tahu harus berkata apa. Hanya bisa mengangguk. Dia mengulurkan tangan membelai kepalaku. Pergi tidur? Sayang, kembali ke tempat tidur. Aku bolak-balik tak bisa tidur. Saat Liu Ruyan minum obat, siluet kesepiannya terus terbayang di pikiranku. Apa yang sebenarnya dia alami? Mengapa begitu terobsesi dengan adik seperti aku? Keesokan harinya, aku bangun dengan mata panda. Menemukan sarapan sudah siap. Tapi Liu Ruyan tidak ada. Di meja tertinggal pesan, pergi belanja, segera kembali, susu di microwave dipanaskan, 1 menit lagi diminum. Sayang, kakakmu. Aku melihat hati itu, dadaku tiba-tiba sesak. Afei tiba-tiba menelepon. Bro, cepat ke konvensi kom. Ada banyak cosplayer cantik. Aku ragu sebentar. Ajak kakakmu ikut. Biar dia cosplay karakter Yandere. Sangat cocok dengan karakternya. Aku baru ingin memaki. Pintu terbuka. Liu Ruyan. Saya memegang telepon memiringkan kepala. Afei memanggil kami ke konvensi komik. Dengan tanpa sadar saya berkata. Matanya berbinar kencan. Bukan setengah jam kemudian. Kami berdiri di pintu masuk konvensi komik. Liu Ruyan berganti gaun putih. Rambut hitam terurai di bahu. Polos seperti mahasiswi. Jika diabaikan, tangannya erat merangkul lengan saya. Adik laki-laki mendekat ke telinga saya. Mengapa perempuan itu terus memandang saya mengikuti pandangannya? Melihat adalah seorang cosplayer Raiden Shogun. Dia sedang melihat penunjuk arahkan. Benarkah? Liu Ruyan menyipitkan mata. Jarinya di pinggang saya. Mencubit sekali kakak Liu. Suka orang lain menatap barang saya. Sakit? Saya bukan barang. Tidak. Saya adalah barang. Afei berhadapan melihat Liu Ruyan seketika terdiam berbisik. Berkata kepada saya. Wah, cantik sekali. Liu Ruyan tersenyum manis. Halo, saya adalah kakak perempuan Maudo. Tangannya di belakang saya mencubit keras sekali. Berjalan setengah jalan. Saya pergi membeli minuman. Saat kembali, melihat Liu Ruyan dikerumuni beberapa pria minta weisin. Dia dengan sopan menggeleng. Pandangan mencari sesuatu. Saat melihat saya, matanya langsung berbinar. Adik laki-laki berlari kecil merangkul lengan saya. Ada yang mengganggu kakak. Beberapa pria itu baik-baik pergi. Kamu jelas-jelas sangat baik. Adik senang? Dia menggigit sedotan berkata tak jelas. Ingin adik melindungi saya? Kalimat manja ini membuat detak jantung saya kacau sekali. Di jalan pulang melewati toko hewan peliharaan Liu Ruyan. Terpaku di depan etalase melihat seekor kucing boneka. Suka aku tanya dia geleng-geleng kepala. Dia mengingatkanku pada adik laki-laki. Terlihat konyol dia tersenyum mencolekku. Pipiku montok dan menggemaskan. Sinar senja menyapu profilnya menjadi keemasan. Tiba-tiba kusadari saat dia tidak tersenyum. Di sudut matanya ada bekas air mata samar-samar. Saat akhirnya mandi, kusadari sabunnya diganti dengan varian lavender yang biasa dia pakai. Aromanya melayang di ujung hidung. Entah mengingatkanku pada wangi rambutnya terbaring di kasur. Ponsel tiba-tiba bergetar. Liu Yanyan mengirim pesan. Adik sudah tidur sebentar lagi. Hari ini senang? Aku ingin matamu kakak senang. Oh, selamat malam. Kulihat jempol hati itu berputar lama di layar. Akhirnya membalas selamat malam. Kakak setelah kirim langsung menyesal. Menanamkan wajah ke dalam bantal. Sungguh celaka. Aku sepertinya mulai terbiasa dengan panggilan ini. Tengah malam gagang pintu berputar lagi. Aku pura-pura tertidur. Meraskan kasur sedikit amat melengkung Liu Ruyan dengan lembar berbaring. Di sampingku, lengan melingkari pinggangku wajah menempel. Di punggung
punggungku adik, dia berbisik, jangan benci kakak. Suaranya membawa nada tangisan, membuat hatiku terseduh. Ingin berbalik tapi takut menakuti. Dia hanya terus berpura-pura tertidur lelap. Setelah beberapa saat, napasnya menjadi teratur. Diam-diam kutoleh melihatnya meringkuk. Bulu matanya masih menggantung butiran air mata, seperti anak yang tak punya rasa aman. Perlahan kuhela napas, menepatkan selimutnya. Pagi hari, kubuka mata. Tanpa kusadari kuusap perlahan rambut di dahinya. Liu Ruyan yang tertidur, tampak tak berbahaya. Bulu mata menebarkan bayangan kecil di wajah. Sudut mulut masih menyisakan senyum samar. Ponsel tiba-tiba bergetar. Afei mengirim pesan. Bro, datang gak ke pertandingan basket hari ini? Aku baru mau membalas. Liu Ruyan dalam pelukanku bergerak. Matanya perlahan terbuka. Dia mengangkat kepala dengan bingung. Ketika melihatku, matanya berbinar. Adik sudah bangun. Selamat pagi. Cium perpisahan. Aku cepat-cepat menyandarkan kepala ke belakang. Tapi dia sudah mengecup pipiku. Lalu melompat dari tempat tidur. Aku akan membuat sarapan. Melihat siluetnya yang riang, aku mengusap tempat yang dicium. Menghela napas. Anehnya, kali ini aku tak merasa sangat jijik di meja makan. Aku mencoba berkata. Hari ini Afei mengajakku main basket. Liu Ruyan. Tangan yang memotong bacon berhenti sebentar. Ujung pisau meninggalkan bekas dalam di talenan. Jam berapa pulang? Sore lah. Pulang makan siang. Dia berkata tanpa mengangkat kepala. Kakak membuat iga asam manis kesukaanmu. Aku membuka mulut. Akhirnya hanya berkata. Baik. Di lapangan basket. Afei menyeringai. Kakakmu tidak menghalangimu. Dia seperti jadi orang lain. Aku melempar bola akhir-akhir ini sangat normal. Normal. Afei mengangkat alis dramatis. Tidak mengancammu dengan gunting, tidak naik ranjumu tengah malam. Aku melempar 3 angka bukan. Hanya merasa tidak begitu menakutkan lagi. Kamu selesai. Afei menggeleng. Sindrom Stockholm. Dalam perjalanan pulang, tanpa sadar mampir ke toko bunga membeli beberapa bunga matahari. Pemilik toko bertanya mau menulis kartu, ragu-ragu sebentar, translate_text. Terima kasih, Kak. Ketika Liu Ruyan membuka pintu, matanya membulat-bulat diberikan pada Tom. Dengan canggung kusodorkan bunga padanya, mata terbuka lebar, terlalu cepat membulat. Dia memeluknya, tiba-tiba dia memelukku, lalu langsung memeluk adik laki-lakuku yang terbaik. Kubiarkan tubuhku dipeluknya, mencium sampo di rambutnya, aroma wangi. Kali ini aku tidak buru-buru mendorongnya setelah makan siang. Liu Ruyan mencuci piring di dapur. Tanpa sengaja kulihat ponselnya menyala sebentar. Di layar ada pratinjau pendek Ruyan. Ingin menanyakan sudah makan? Dokter Huang mengingatkanku pada obat antivirus yang kulihat sebelumnya. Setelah ragu-ragu, kuambil ponsel ingin melihat detailnya. Tiba-tiba dipeluk dari belakang. Adik mengintip ponsel kakak. Suara Liu Ruyan terdengar di telinga. Dengan nada tertawa, tapi membuat bulu kuduku merinding. Tiba-tiba kuletakkan ponsel. Tidak. Dia berputar ke depan. Jari dengan lembut menyentuh daguku. Ingin lihat bisa langsung tanya kakak. Dia membuka kunci ponsel. Dengan lapang memberikannya padaku. Bebas dilihat malah jadi takut menerimanya. Tidak usah, sayang. Tiba-tiba dia menyembunyikan senyumannya. Rahasia kakak. Tunggu sampai siap. Nanti diberitahu adik. Ya, kerapuhan di matanya terlalui sebentar. Membuatku tak tahu ia jadi lemah. Sore aku bersandar di sofa. Main game. Ruyan mendekat. Kepalanya bersandar di tanganku. Jariku bergerak tak sengaja. Karakter mati. Adik fokus. Kamu begini aku tidak bisa konsentrasi. Adik jangan main game lagi. Dia duduk tegak, mendorong dan duduk di pahaku. Main dengan kakak. Aku hampir melempar joystick game keluar. Liu Ruyan, panggil kakak. Dia mendekatkan satu pedang, hampir menempel padaku. Kami saling tatap. Pupil matanya hitam tak berdasar. Aku bisa mencium aroma permen mint dalam napasnya. Detak jantungku cepat sekali. Tidak tahu apakah karena ketakutan atau bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku langsung melompat mundur. Fei Fei melihat pintu. Melihatku lalu melihat Inshanyan. Liu Ruyan yang tertib mengeluarkan senyum penuh arti. Mengganggu tidak? Aku hampir menariknya masuk. Kebetulan Liu Ruyan sudah kembali ke wujudnya yang patuh. Afei, halo, mau minum jus? Afei menelan ludah. Aku bilang, ini yang kamu bilang, tidak terlalu menakutkan. Malam hari orang tua tidak ada? Afei tinggal untuk makan malam. Liu Ruyan memasak sepiring penuh hidangan. Di meja terus menambahkan lauk untukku. Dia menyeka mulutku dengan sapu tangan. Afei melihat mereka menambahkan lauk untukku. Mereka benar-benar hanya kakak beradik. Afei tidak tahan bertanya. Tentu saja Liu Ruyan tersenyum. Aku kakaknya, dia adalah milikku? Dia berkata dengan penuh arti. Melirikku sekali. Setelah adik Afei pergi, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, besok adik temani kakak ke suatu tempat ya. Kemana? Rahasia. Dia mengedipkan mata. Anggap saja kencan. Bukan kencan. Keesokan harinya, aku dan Ruyan pergi ke pemakaman di pinggir kota. Dia membawa bunga krisan putih. Dengan lancar berjalan ke sebuah nisan. Di nisan tertulis makam Adi Liu Xiaoyang. Di foto ada anak laki-laki yang mirip 7% denganku. Dia terkejut menatap foto itu. Ini adalah adik saya. Liu Ruyan meletakkan bunga dengan suara lembut. 5 tahun lalu, dia pergi karena kecelakaan. Berlutut di depan kayu jari menyentuh foto. Xiao yang paling suka makan iga asam manis buatanku. Selalu merengek minta diceritakan dongeng. Suaranya semakin pelan. Hari dia pergi adalah karena aku tidak menjaganya dengan baik. Aku akhirnya mengerti mengapa dia begitu terobsesi padaku sebagai adik. Aku adalah pengganti. Maaf, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu. Pertama kali bertemu kamu, aku mengira Xiao yang telah kembali. Dia menatapku, air mata mengalir tanpa suara. Kalian sangat merindukanku. Berjongkok ragu sebentar. Pelan memeluk kakak.
Dia gemetar dalam pelukanku, seperti anak kecil terluka saat ini. Aku tidak lagi takut dengan obsesi posesifnya, hanya merasa sakit hati. Di perjalanan pulang Liu Ruyan terus memegang tanganku, lebih erat dari sebelumnya. Adik, tiba-tiba dia berkata, kakak tidak akan memaksamu lagi. Aku sudah paham. Dia memandang ke kejauhan. Kamu bukan Xiao Yang. Aku juga tidak seharusnya menganggapmu sebagai dia. Aku tidak menyangka dia akan berkata begitu. Jadi kamu masih akan tinggal di rumahku? Dia menghentikan langkah berbalik, menghadapku. Mau pergi atau tinggal? Aku terkejut. Sebulan lalu aku sangat ingin dia menghilang. Sekarang malah aku menggaruk kepala. Terbiasa tinggal bersamamu. Matanya berbinar, tiba-tiba menerjang memelukku. Kalau begitu kakak tinggallah. Tapi dia mundur selangkah, berkata serius, sebagai identitas Liu Ruyan, bukan pengganti siapapun. Aku mengangguk, tiba-tiba merasa beban di hati terangkat. Malam hari aku mengetuk pintunya secara aktif. Kakak nonton film? Dia memandangku dengan senang sungguh. Translate_text di ruang tamu. Kami duduk berdampingan di sofa. Film horor sedang sampai di bagian yang menakutkan. Liu Ruyan tiba-tiba memeluk lenganku. Kali ini aku tidak menghindar. Adik tidak takut? Dia bertanya pelan. Takut, aku jujur. Aku lebih takut kamu tiba-tiba mengeluarkan gunting. Dia mendadak tertawa. Gunting itu plastik, ingat? Tapi kamu mencubitku sungguh sakit. Lalu dia mendekatkan napasnya, menyembur di samping telingaku. Kakak akan mengusap-usapnya, telingaku memanas. Tapi tidak menghindar dari cahaya film yang memantul di wajahnya. Aku menemukan saat dia tersenyum. Ada lesung kecil di pipi kanannya. Saat terbangun antara sadar dan tidak, merasa ada yang naik ke tempat tidurku. Liu Ruyan seperti biasa menyelip ke dalam pelukanku. Tapi kali ini dia bertanya pelan. Boleh? Aku mengantuk sampai berkata begitu. Dia dengan hati-hati mendekat lengan melingkari pinggangku, lebih lembut dari sebelumnya. Pagi akhir pekan, aku terbangun oleh aroma harum, mendorong pintu. Melihat Liu Ruyan memakai celana, sibuk di dapur. Sinar matahari menerobos jendela menyinari tubuhnya, memberinya lapisan pinggiran emas. Dia bersenandung. Rambut diikat sembarangan menjadi kuda poni, memperlihatkan leher belakangnya yang putih terbangun. Dia menoleh padaku sambil tersenyum. Sarapan hampir siap. Aku terdiam di tempat. Sebulan lalu. Pemandangan ini masih mimpi buruk bagiku. Sekarang entah kenapa terasa seperti suasana rumah. Di meja makan terhidang telur mata sapi dan bacon kesukaanku. Dan segelas susu hangat. Liu Ruyan duduk di seberang, tangan menopang dagu menatapku. Enak. Aku menunduk menyantap nasi. Sejak hari di kebun kayu itu, hubungan antara kami menjadi halus. Dia tidak lagi memaksaku memanggilnya kakak, juga tidak lagi mengancamku dengan gunting di tengah malam. Tapi aku justru jadi tidak terbiasa. Adik, tiba-tiba dia berkata, temani aku pergi ke suatu tempat hari ini. Pergi ke rumah sakit mana? Dia meletakkan sumpit dan membersihkan mulut. Baru sekarang aku memperhatikan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Teringat obat-obatan yang kulihat malam itu. Aku mengangguk. Baik, rumah sakit kota. Di dalam hati terasa seperti Liu Ruyan dengan lancar membawaku melintasi koridor saat menunggu antrian. Dia gugup melintir jarinya. Dengan pikiran yang tak jelas aku menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Dia melihatku dengan terkejut, lalu merekah menjadi senyuman. Jarinya diam-diam menyelip di sela jari-jariku. Dr. Huang adalah wanita parubaya yang ramah. Melihatku lalu mengangkat alis. Ini adalah adikku, kata Liu Ruyan, nadanya penuh kebanggaan. Selama masa pengobatan, aku menunggu di luar pintu. Melalui kaca, kulihat Liu Ruyan kadang menunduk, kadang berbicara dengan bersemangat tentang sesuatu. Sedangkan Dr. Huang terus mengangguk dan mencatat. 1 jam, kemudian pintu terbuka. Liu Ruyan, matanya merah, tapi ekspresinya terlihat lebih ringan. Bagaimana? Aku berdiri. Dokter bilang aku ada kemajuan, katanya pelan, lalu berbalik ke Dr. Huang. Ini adalah Mao Dou, adikku sekarang. Dr. Huang melihatku dengan penuh arti. Ruyan memberitahuku banyak hal tentangmu. Terima kasih sudah merawatnya. Aku menggaruk kepala, tidak tahu harus berkata apa merawat, padahal jelas dia yang selalu merawat keluarganya. Tidur. Liu Ruyan bersandar di bahuku dan tertidur. Napasnya teratur, bulu matanya bergetar halus, seperti anak yang lelah. Aku menyesuaikan posisi dengan lembut, membuatnya lebih nyaman bersandar. Lalu dia bergumam seperti mimpi, menyusup ke dalam pelukanku. Detak jantungku terlewat satu ketukan. Malam hari, aku mengusulkan menonton film. Liu Ruyan mengangguk dengan gembira, lalu mengeluarkan segunung camilan dari kamar. Kami duduk di sofa. Dia secara alami bersandar dan meletakkan kepalanya di bahuku. Di tengah film tiba-tiba aku merasakan bahuku hangat. Dia menangis. Ada apa? Aku kalang kabut mencari tisu. Aku menyeka air matanya. Hanya berterima kasih karena kamu menemaniku ke rumah sakit. Dulu selalu sendirian. Dadaku terasa sesak. Mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya. Kedepannya aku akan selalu menemanimu. Dia menatapku dengan mata berbinar. Benarkah? Dia tiba-tiba menerjang dan memelukku kuat sekali. Hampir membuatku sesak napas. Kakak paling baik. Aku pasrah membiarkan. Dia memeluk dan mencium aroma sampo di rambutnya. Anehnya, aku tidak membenci perasaan ini. Malamnya aku bermimpi, melihat Liu Ruyan berdiri di kejauhan tersenyum padaku. Aku ingin mengejarnya, tapi tidak bisa berlari. Saat terbangun menemukannya duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan tenang. Kakak. Aku setengah sadar memanggilmu bermimpi buruk. Dia berkata terus memanggil namaku. Baru kusadari, seluruh tubuh berkeringat. Liu Ruyan menyeka dahiku dengan handuk basah dengan lembut. Lunaknya luar biasa. Mimpi apa? Dia bertanya. Aku lupa. Bohong saja. Dia tersenyum, tidak mengejar lagi. Tidurlah, aku di sini menemanimu. Aku menutup mataku, merasa tangannya menepuk punggungku dengan lembut, seperti ibuku menidurkan anak. Perlahan, aku kembali terlelap. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Kami pergi berbelanja ke supermarket bersama.
Liu Ruyan mendorong kereta belanja seperti gadis biasa yang bingung. Harus beli merek yogurt yang mana? Melihat profilnya yang serius, aku tiba-tiba menyadari. Sudah lama aku tidak menganggapnya sebagai kakak yandere itu. Adik, lihat ini bagus tidak? Dia mengangkat 2 kotak stroberi. Kamu bilang saja. Terserah. Jawabku asal. Tidak boleh, harus pilih satu. Dia bersikeras. Untuk adik makan? Tentu harus yang terbaik. Akhirnya kami membeli banyak barang. Saat membayar, kasirnya tersenyum bertanya, kalian pasangan? Bukan. Aku langsung menyangkal. Aku kakaknya. Liu Ruyan berkata manis, tapi tangannya mencubit pinggangku keras. Dalam perjalanan pulang, dia terus murung sampai depan rumah. Tiba-tiba dia berkata, adik, aku tidak suka orang lain salah paham tentang hubungan kita. Dia menggigit bibirnya. Aku tidak ingin hanya menjadi kakakmu. Aku membeku di tempat. Otak Hang, aku suka padamu. Dia menatap mataku, bukan yang seperti pada adik. Suka. Telingaku berdenging, jantung berdebar kencang seperti mau keluar dada. Liu Ruyan menyukaiku. Kamu tidak perlu jawab sekarang. Dia menunduk. Aku tahu ini tiba-tiba. Aku membuka mulut. Tapi tak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum kecut, mengambil tas belanjaan dan masuk ke dapur. Aku tetap berdiri di tempat, merasa dunia berputar-putar. Beberapa hari berikutnya, suasana antara kami menjadi canggung. Liu Ruyan tidak lagi menempel padaku seperti dulu. Setiap kali pandangan kami bertemu, dia akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Malam hari dia juga tidak lagi menyelinap ke kamarku, melainkan tidur dengan tertib di tempat tidurnya sendiri. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Apakah aku menyukai Liu Ruyan? Pertanyaan ini di dalam pikiranku. Berkeliling dia cantik dan lembut, meski terkadang menakutkan. Masakannya enak dan juga sangat memperhatikanku, tapi dia kan kakak. Meski hanya secara nominal. Jumat malam, Afei mengajakku pergi minum. Beberapa gelas diminum. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Padanya, luar biasa. Afei menepuk meja dan ajari kakak jadi pacar. Ini bukan impian pria rumahan. Pergi. Aku menendangnya. Aku serius. Lalu apa kau menyukainya? Aku terdiam. Suka. Teringat caranya bersenandung saat memasak. Teringat suhu tubuhnya saat bersandar di pundakku. Teringat dia berkata, suka padamu dengan mata yang berkilauan. Detak jantungku kembali cepat selesai Afei geleng kepala. Kau jatuh cinta. Pulang ke rumah sudah tengah malam. Lampu ruang tamu masih menyala. Liu Ruyan meringkuk di sofa tertidur. Di tangan masih memegang ponsel. Aku pelan-pelan mendekat, ingin membangunkannya, tapi melihat layar ponselnya menampilkan fotoku. Tidak tahu kapan diam-diam di foto. Hatiku luluh berjongkok, memandangi wajahnya yang tertidur lelap. Translate_text. Cahaya bulan menyusup melalui tirai dan menyinari wajahnya, membentuk siluet yang lembut. Entah mengapa aku mengulurkan tangan menyibak rambutnya yang terurai di dahinya. Tiba-tiba dia membuka matanya. Kami saling memandang. Adik? Panggilnya dengan suara mengantuk. Sahutku pelan, kembali ke kamar tidur. Dia duduk dan mengusap-usap matanya. Kamu minum alkohol? Nanti aku buatkan sup alkohol untukmu. Katanya siap berdiri. Tidak perlu. Kutahan bahunya. Aku ada yang mau bilang. Dia terdiam menatapku tegang. Aku menarik napas dalam. Tentang hal kamu bilang suka padaku itu. Kamu boleh menolak. Dia cepat berkata. Aku tidak akan mengancammu dengan gunting lagi. Aku janji. Aku tersenyum. Bukan, aku mau bilang aku juga suka kamu. Matanya langsung membelalak seperti anak rusa yang kaget. Benarkah? Aku mengangguk. Meski kadang kamu menakutkan, masak selalu kebanyakan garam, dan suka memotretku diam-diam. Dia merangkulku erat dengan kekuatan yang hampir menjatuhkanku. Jangan boleh menyesal. Aku memeluknya, mencium aroma sampo yang familiar dari rambutnya. Wanginya. Tidak menyesal. Malam itu, kami duduk di sofa dan mengobor sampai subuh. Liu Ruyan bercerita tentang masa lalunya. Depresinya, bagaimana dia melewati hari-hari sulit sendirian. Aku pun bercerita, betapa awalnya aku sangat takut padanya. Lalu bagaimana perlahan terbiasa dengan kehadirannya. Jadi dia bersandar di pelukanku. Sekarang kita adalah kekasih. Aku mengangguk. Tapi di depan orang tuaku, kami masih harus berpura-pura sebagai kakak adik. Kakaknya tersenyum seperti sinar matahari pagi yang menyelinap masuk. Kami masih di sofa. Liu Ruyan sudah tertidur. Kepalanya bersandar di pahaku. Aku dengan lembut membelai rambutnya. Perasaan hatiku tenang seperti belum pernah sebelumnya. Mungkin inilah kebahagiaan. Aku ingin berpacaran dengan kakak yandere yang pernah mengancammu dengan gunting terdengar absurd. Tapi rasanya cukup baik. Ponsel bergetar. Afei mengirim pesan. Bagaimana? Sudah mengungkapkan perasaan? Aku melihat Liu Ruyan yang tertidur lelap dalam pelukanku. Membalas. Berhasil. Luar biasa. Jangan lupa traktir aku makan. Aku tersenyum dan meletakkan ponsel. Menunduk dan mencium kening Liu Ruyan dengan lembut. Dia bergerak-gerak, menyelusup lebih dalam kepelukanku dengan senyum puas di sudut bibirnya. Pagi hari kedua setelah mengonfirmasi hubungan, aku bangun lebih awal dari biasanya. Di wajah Liu Ruyan yang tertidur lelap, dia meringkuk seperti kucing. Rambut hitamnya berkelaharan di bantal, dengan senyum samar di sudut bibirnya. Aku dengan lembut menyibak rambut yang menutupi keningnya. Tiba-tiba dia membuka mata. Pupil sehitam obsidian menatap langsung ke dalam hatiku. Selamat pagi. Adik, suaranya serak karena baru bangun sambil meraba-raba wajahku dengan lembut. Pagi, tenggorokanku serak. Bukannya katanya sudah terbiasa meraba-raba wajahku. Dia mendekat dan menciumku di pipi. Tahu, teman sekelas. Panggilan ini membuat telingaku memanas. Sebulan yang lalu, aku masih diancamnya dengan gunting. Sekarang malah berbaring di ranjang yang sama sambil berciuman. Hidup ini sungguh ajaib. Saat sarapan, Liu Ruyan bersenandung sambil menggoreng telur. Aku duduk di meja makan sambil membalas pesan Afei. Mengirim pesan. Bagaimana kencannya? Tidak ditusuk gunting kan? Pergilah, ku balas. Cukup baik. CK.
Translate_text. Di akhir Stockholm, Liu Ruyan datang membawa piring. Sedang ngobrol dengan siapa? Fei. Secara tidak sadar aku menutup layar ponsel ke bawah. Sorot matanya langsung berubah berbahaya. Bilang apa yang tidak boleh kulihat. Tidak ada apa-apa untukku. Dia mengulurkan tangan. Senyumnya manis, tapi sorot matanya dingin. Aku menghela napas, menyerahkan ponsel padanya. Setelah membacanya, dia mendadak tertawa. Stockholm. Lalu membungkuk dan berbisik pelan di telingaku. Kalau begitu adik mau mencoba pisau. Stimulasi cium aku satu kali sapi. Aku datang seperti saat dia mencubit-cubit pipiku. Berbalik badan ke dapur, aku sudah menjilat bibir. Detak jantung belum tenang. Meski hubungan sudah dipastikan, sifat yandere Liu Ruyan tidak berkurang sedikit pun. Hanya berubah dari ancaman menjadi godaan. Akhir pekan kami memutuskan untuk menonton film. Saat memilih film, Liu Ruyan menunjuk poster film horor. Tonton yang ini. Bukannya kamu takut film horor? Aku mengingat penampilannya yang ketakutan dan bersembunyi di pelukanku waktu itu. Makanya mau nonton. Dia mengedipkan mata. Dengan begitu kamu bisa memelukku. Hasilnya sepanjang film dia terus berbisik-bisik di telingaku memberi komentar. Makeup hantu wanita ini tidak bagus. Kantung darahnya terlalu palsu. Timing jumpscare ini cukup bagus. Sama sekali tidak terlihat takut. Bukannya kamu takut film horor? Setelah keluar, aku bertanya dengan ragu. Bohong saja. Dia menyandarkan lengannya sambil tertawa. Tapi memelukmu benar-benar ingin memeluk. Dalam perjalanan pun melewati sebuah toko hewan peliharaan. Liu Ruyan menempel di jendela toko melihat seekor kucing ragdoll. Suka? Aku tanya dia. Dia gelengkan kepala. Dia mengingatkanku padamu. Kelihatannya bodoh sekali. Translate_text. Sinar matahari senja mengecat wajah sampingnya menjadi warna emas. Untuk pertama kalinya aku memperhatikan saat dia tidak tersenyum. Di sudut mata kanannya ada tahi lalat air mata yang sangat sama. Malam hari. Aku sedang sikat gigi di kamar mandi, pintu tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan mengenakan gaun tidur bersandar di bingkai pintu. Perlu bantuan kakak? Tidak perlu, aku menolak dengan mulut penuh busa. Sungguh disayangkan. Dia menghela napas penuh penyesalan. Tapi tidak ada tanda-tanda akan pergi. Kalau begitu aku lihat kamu sikat gigi, aku teruskan sikat gigi dengan kaku. Merasa pandangannya seperti sinar X menyapu setiap inci tubuhku. Setelah selesai sikat gigi, dia tiba-tiba mendekat dan mengendus aroma. Aku suka. Lalu sebelum aku bereaksi, dia menciumku. Ciuman ini membawa kesejukan. Pasta gigi dan manisnya dia membuatku pusing. Saat berpisah, dia menjilat bibirnya. Rasanya enak. Aku mendorongnya dengan wajah memerah. Cabul, hanya cabul padamu. Dia tertawa dan lari. Hembusan gaun tidurnya seperti sayap kupu-kupu yang berkibar. Malam hari dalam keadaan setengah tidur aku merasa ada yang naik ke tempat tidurku. Liu Ruyan seperti biasa menyelinap ke pelukanku. Tapi kali ini dia bertanya dengan lembut. Boleh? Aku mengantuk dan bingung mengangguk. Dia dengan hati-hati mendekat. Lengan melingkar. Pinggangku lebih lembut dari sebelumnya. Pagi hari bangun tidur, aku menemukan jari telunjuk kami saling terkait. Sinar matahari menyinari wajah tidurnya. Untuk pertama kalinya aku merasa memiliki pacar yandere. Sepertinya tidak buruk. Hari orang tua pulang. Aku dan Liu Ruyan sedang menonton film di ruang tamu. Suara putaran kunci pintu membuat kami berdua langsung melepaskan. Meskipun orang tua tahu hubungan kami, bermesraan di depan mereka masih terlalu canggung. Kami sudah kembali. Ibuku membawa banyak barang masuk, membawakan kalian hadiah. Ayahku melihat wajah kami memerah berpisah. Berdeham penuh makna, wahai anak muda. Saat makan malam, ibuku tiba-tiba berkata, Ruyan. Liu Ruyan menjeda sumpitnya. Tidak ada keluarga lagi. Suasana hening di meja makan. Aku tahu tentang ibunya yang meninggal, tapi tak pernah menanyakan detailnya. Maaf tante, tidak tahu. Ibuku menatap dengan penuh penyesalan. Tidak apa, Liu Ruyan tersenyum, tapi matanya muram. Aku punya kedelai rebus sudah cukup. Di malam hari, ku dengar suara isakan tertahan dari sebelah. Membuka pintu, melihat Liu Ruyan meringkuk di tempat tidur, menggenggam sebuah senyuman. Di dalamnya foto dia dan ibunya. Kakak, aku duduk di tepi tempat tidur, memeluknya dengan lembut, gemetar dalam pelukanku. Terkadang aku masih bermimpi. Hari itu hari kecelakaan itu. Ibunya seolah datang dari tempat yang jauh. Ibu mendorongku sendiri, tapi aku mengencangkan pelukan. Tak tahu harus berkata apa. Terlalu hambar di saat seperti ini. Kedelai rebus. Dia menatapku, air mata berkilau di bawah sinar bulan. Kamu tak akan meninggalkanku, kan? Tidak, puseka air matanya. Aku berjanji. Dia memelukku erat, seperti orang tenggelam meraih pelampung. Pada saat itu, aku mengerti. Semua perilaku yanderenya berasal dari ketakutan. Dia takut kehilangan orang penting lagi. Keesokan harinya, hari Senin, jarang aku bangun lebih awal dari Liu Ruyan. Memandangi wajahnya yang tertidur lelap, aku memutuskan melakukan sesuatu. Bangun dengan hati-hati. Aku masuk ke dapur. Saatnya giliran, aku membuatkan sarapan untuknya. 20 menit kemudian, Liu Ruyan terbangun karena asap. Apa baunya? Sarapan? Aku canggung menatap telur goreng yang hangus. Dia terdiam beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki terlalu menggemaskan. Kemudian memelukku dari belakang. Tapi biar kakak yang melakukannya. Kami berdiri bahu-membahu. Di dalam dapur, dia mengajarku cara mengontrol suhu api. Cara menilai kematangan telur ceplok. Sinar matahari masuk, menyepuh pagi ini dengan warna emas. Sebenarnya tiba-tiba dia berkata, aku selalu ingin memiliki sebuah rumah. Rumah yang hangat dan biasa saja. Aku menggenggam tangannya. Sekarang kau memilikinya. Mata kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini karena kebahagiaan. Siang hari aku pergi ke sekolah Liu Ruyan. Pergi ke supermarket berbelanja sebelum berpisah. Dia menyelipkan secari kertas padaku. Ingat untuk memikirkan
pikirkan? Afei melihatnya lalu membuat ekspresi muntah. Bisa tidak kalian jangan begitu mesra? Sangat cemburu aku dengan sombong menyimpan kertas dengan baik saat pulang sekolah hujan turun. Aku tidak membawa payung. Sedang ragu-ragu apakah harus lari pulang. Melihat di gerbang sekolah berdiri sosok yang familiar. Liu Ruyan mengangkat payung dan melambai padaku. Kenapa kau datang? Aku berlari ke sana untuk menjemputmu. Dia dengan natural menyandarkan lengannya pada lenganku. Tugas pacar. Dalam derasnya hujan, kami berbagi satu payung. Berjalan perlahan pulang. Bahu menempel pada suhu tubuhku. Tersalur melalui kain baju. Tiba-tiba aku berharap jalan ini lebih panjang lagi kedelai edamame. Tiba-tiba dia berkata, terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menerima diriku yang seperti ini. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Aku tahu diriku kadang menakutkan. Aku menghentikan langkah, berbalik menghadapnya Liu Ruyan. Aku suka justru yang seperti ini. Kamu, aku berkata dengan serius. Punyai sifat posesif juga baik, lembut juga baik. Translate_text. Matanya tiba-tiba bersinar, seperti bintang yang tiba-tiba menyala di langit malam. Lalu dia berjinjit dan menciumku dalam hujan. Pada saat itu, hujan dan pejalan kaki, seluruh dunia menjauh. Hanya tersisa dia dan ciuman ini. Saat tiba di rumah, kami basah kuyup, tapi tertawa tak henti-hentinya. Liu Ruyan mengambilkan handuk dan mengeringkan rambutku dengan gerakan lembut seperti memperlakukan harta berharga. Mao Dou, dia tiba-tiba berkata, minggu depan aku akan kontrol ke dokter. Aku akan menemanimu. Kali ini mungkin akan membahas hal-hal yang cukup dalam. Dia menunduk memainkan handuk tentang masa laluku dan depresi. Ku pegang tangannya, sudah kukatakan akan selalu menemanimu. Dia tersenyum, senyumannya seperti sinar matahari setelah hujan. Ya, malamnya kami bersantai di sofa menonton acara varietas yang membosankan. Liu Ruyan bersandar di pelukanku, sesekali menyuapiku anggur. Keseharian biasa seperti ini, justru membuatku merasa puas seperti belum pernah sebelumnya. Waktu iklan Mao Dou, dia tiba-tiba bertanya, apakah kita akan selalu seperti ini? Seperti apa bersama? Seperti sekarang ini? Ku cium keningnya. Pasti, dia mendesah puas dan semakin mendekat ke pelukanku. Pada saat itu, aku tiba-tiba mengerti apa itu kebahagiaan. Bukan cinta yang bergelora, tapi pendampingan yang abadi seperti aliran sungai. Sebelum tidur Liu Ruyan berdiri di depan pintu kamarku. Malam ini boleh aku tidur di sini? Kukanggukan kepala. Dia dengan gembira melompat ke tempat tidur, seperti anak yang mendapat permen. Setelah lampu dimatikan, dia berkata lirih, selamat malam. Selamat malam Mao Dou. Ruyan. Tidak ada adik laki-laki, tidak ada kakak perempuan, hanya Mao Dou dan Liu Ruyan, dua jiwa yang pernah kesepian. Translate_text. Di malam hujan ini kami berpelukan erat. Janji terapi psikologi Liu Ruyan adalah Rabu depan pukul 3 sore. Tanggal ini di kalender dia lingkari dengan pena merah. Di sebelahnya digambar senyum kecil. Tapi ketika aku pulang Rabu siang, menemukannya sedang meringkuk di sofa. Jari-jarinya erat, menggenggam ujung bantal, tidak mau pergi. Aku duduk di sampingnya, perlahan menggenggam tangannya. Dia menggelengkan kepala rambut hitamnya, menyapu lenganku. Bukan, hari ini saja sangat lelah. Aku perhatikan lingkaran hitam samar di bawah matanya dan ujung jari yang gemetar. Sejak obrolan hati di malam hujan minggu lalu, penderitaan Liu Ruyan tampaknya memburuk. Beberapa kali aku terbangun tengah malam, menemukannya duduk di tepi tempat tidur menatapku. Pandangan matanya kosong seperti melihat tempat yang sangat jauh. Aku temani kamu, aku meremas tangannya. Baiklah, dia menatapku sudut bibirnya, memaksakan senyuman. Ya. Koridor bagian psikologi rumah sakit kota selalu terlalu terang. Lampu neon membuat orang tak bisa bersembunyi. Saat menunggu, Liu Ruyan terus menatap sebuah lukisan di dinding. Di bawah langit biru dan awan putih, beberapa anak kecil berlari di atas rumput. Pandangan matanya mengingatkanku pada anak laki-laki bernama Liu Xiaoyang di pemakaman. Tiba-tiba dia bicara, jika selama sesi terapi aku mengatakan sesuatu yang aneh, apa yang akan kamu pikirkan? Apa yang akan kupikirkan? Aku selalu menjawab, setiap orang punya rahasia. Rahasia? Perlahan bersandar di bahuku. Napasnya agak tersengal. Tapi aku takut rahasia-rahasia itu aku ingin lari. Kamu belum menunggu aku. Aku menjawab, perawat sudah memanggil namanya. Liu Ruyan berdiri menarik napas dalam-dalam seperti menuju tempat eksekusi menuju ruang konsultasi. Dokter Huang di pintu mengangguk padaku. Kali ini adalah hipnosis dalam. Mungkin akan agak lama. Pintu ruang konsultasi tertutup. Aku duduk di bangku panjang koridor. Layar ponsel menyala. Di sebelah kanan, Afei mengirim pesan. Bagaimana? Kakak Yander lagi berulah. Aku membalas sedang terapi psikologi di rumah sakit. Wah. Serius amat. Aku tidak membalas lagi. Melalui kaca buram ruang konsultasi, samar-samar terlihat siluet Liu Ruyan. Dia terkadang menunduk, terkadang dengan bersemangat menggerakkan tangan seperti menjelaskan sesuatu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, kakiku mulai mati rasa. Akhirnya pintu terbuka. Liu Ruyan keluar dengan mata merah bengkak. Tangannya menggenggam sehelai tisu. Dia melihatku dan terkejut, lalu berjalan cepat mendekat. Kepalanya menunduk ke dalam pelukanku. Pulang, suaranya teredam di dadaku. Aku ingin pulang. Di dalam taksi, dia bersandar di pundakku. Dia membisu. Diam-diam aku menggenggam tangannya, menemukan telapak tangannya penuh keringat dingin. Sampai di rumah, dia langsung masuk ke dada. Suara air terdengar lama. Aku menghangatkan susu dan duduk di ruang tamu, menunggunya. Pintu kamar mandi. Akhirnya Liu Ruyan keluar memakai kaosku. Rambutnya masih meneteskan air. Mulut dan mata kecil meludah mata. Pandangan matanya melayang tak tentu. Mau bicara? Aku bertanya. Dia menggelengkan kepala lalu mengangguk, akhirnya menghela napas. Aku bukan orang yang kau kira. Menunggunya melanjutkan. Yang, adikku.
Jarinya mencoret-coret di atas selimut. Dia bukan tewas karena kecelakaan. Aku menahan napas. Aku yang membunuhnya. Suaranya ringan seperti bulu kucing. Hari itu kami bertengkar di tengah jalan. Aku mendorongnya sekali. Cangkir susu di tangannya berkedip-kedip gemetar. Aku mengulurkan tangan mengambilnya dan meletakkannya di meja kopi. Lalu dengan lembut memeluknya tubuhnya. Menjadi kaku sesaat, lalu runtuh dalam pelukanku. Aku setiap hari menyesal. Setiap hari berpikir, jika saat itu aku tidak begitu impulsif. Aku membelai punggungnya, merasakan isak tangisnya yang hebat. Xieyike, akhirnya aku mengerti mengapa dia begitu terobsesi padaku adik laki-laki ini. Bukan hanya pengganti, tapi juga rasa bersalah. Bukan salahmu. Aku berbisik lembut. Kecelakaan ya kecelakaan. Dia menatapku, air mata mengalir di pipinya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Ya. Aku menghapus air matanya, dan yang kusukai adalah dirimu yang sekarang. Apapun yang terjadi di masa lalu, pupil Liu Ruyan sedikit melebar, seperti tidak percaya dengan ucapanku. Lalu dia memelukku erat-erat. Kekuatannya membuat tulang rusukku sakit. Terima kasih, dia berbisik di telingaku. Terima kasih adik, panggilan ini membuat hatiku bergetar. Setelah mengalami begitu banyak, kata adik baginya bukan lagi label pengganti, tapi sebuah pengakuan yang intim. Di malam hari, aku berbaring di tempat tidur. Liu Ruyan seperti biasa menyelinap masuk, tapi kali ini dia tidak masuk ke pelukan, melainkan duduk di tepi tempat tidur. Bayangan bulan menggambar siluetnya yang ramping. Mao Dou, dia berbisik lembut, boleh aku tanya sesuatu? Jika maksudku, jika suatu hari kamu tahu aku masih punya rahasia lain, apakah kamu akan memaafkanku? Aku duduk dengan cahaya bulan, melihat ekspresinya yang serius. Itu tergantung rahasia apa. Dia menggigit bibirnya. Misalnya aku sebenarnya terus mengonsumsi obat lain. Antidepresan bukan obat tidur. Dia menunduk memainkan ujung baju. Takut sejak pindah tinggal bersamamu. Translate_text. Aku makan setiap malam. Kalau tidak akan mimpi buruk. Hatiku terasa sesak. Ternyata malam-malam tenang berpelukan itu hanya ilusi akibat efek obat. Ada lagi? Desaku. Apalagi yang disembunyikan dariku? Dia ragu sebentar, mengeluarkan ponsel dari saku, membuka sebuah album, berisi semua fotoku. Tidur, makan, main game, bahkan mandi. Bentuk samar di balik kaca buram. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Suaranya semakin kecil. Takut kau tiba-tiba menghilang. Jadi kuambil ponselnya. Kubuka satu persatu tanggal terawal bisa dilacak sampai awal kita kenal. Sifat Yandere memang tak mudah hilang sih. Ku kembalikan ponselnya, bahunya mengkerut, seperti terdakwa menunggu vonis. Tapi cukup imut. Tambahku. Liu Ruyan mendongak tajam, matanya berkilau dalam gelap. Kau tidak marah? Marah dong. Ku sengaja memasang muka serius. Lain kali kalau mau foto, beritahuku. Aku bisa berpose yang lebih keren. Dia menerjang memelukku sambil tertawa dan menangis. Aku janji akan selalu memberitahumu. Ku usap rambutnya. Dalam hati berpikir inilah yang disebut sakit tapi bahagia. Pacaran dengan gadis Yandere memang butuh jantung yang kuat. Keesokan harinya akhir pekan, kami putuskan untuk bersantai di taman hiburan. Liu Ruyan memakai dress putih, rambut dikuncir tinggi. Terlihat seperti mahasiswi biasa, kecuali tangan yang erat menggenggam lenganku. Gadis itu, bisiknya di telingaku, sudah menatapmu selama 5 menit. Translate_text. Aku sedang kerja. Oke, kenapa kerja harus lihat kamu? Dia menyipitkan matanya. Haruskah aku tanya dia? Jangan. Aku buru-buru menariknya. Ayo kita naik biang lala. Ruang tertutup di ketinggian memang membuatnya tenang. Saat biang lala naik ke titik tertinggi, pemandangan seluruh kota terlihat jelas. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, Mao Dou. Aku ingin berhenti minum obat tidur. Dia menatap ke kejauhan. Dokter Huang bilang, sudah waktunya coba tidur sendiri. Aku menggenggam tangannya. Perlu aku bantu apa? Temani aku. Dia menoleh padaku dengan tatapan tegas. Bangunkan aku saat aku mimpi buruk. Setelah kembali dari taman hiburan, Liu Ruyan memang menyiram obat tidurnya ke sore hari. Dia memeluk bantal berdiri di depan kamar. Boleh? Aku menggeser tubuhku, memberinya tempat. Dia berbaring dengan hati-hati. Seperti pertama kalinya aku bertanya dengan lembut. Boleh memelukmu? Aku mengangguk. Dia mendekat, lengannya melingkari pinggangku, kepala bersandar di dadaku. Posisi intim seperti ini membuat kami berdua agak deg-degan. Selamat malam adik, dia berkata lirih. Selamat malam, Ruyan. Malam tanpa obat memang tidak tenang. Tengah malam, aku terbangun oleh suara isakan. Liu Ruyan gemetar dalam pelukanku. Air mata membasahi piyamaku. Ruyan, aku menggoyangnya pelan. Dia membuka mata tiba-tiba. Pupilnya berkaca-kaca. Maaf, aku tidak sengaja. Ini aku? Mao Dou. Aku memegang wajahnya. Kamu mimpi buruk. Dia menatapku bingung beberapa detik, lalu memelukku erat-erat. Bermimpi kamu juga meninggalkanku. Aku menepuk punggungnya, menghibur dengan lembut seperti menenangkan anak. Secara bertahan napasnya menjadi stabil, tapi jarinya masih menggenggam ujung bajuku erat-erat. Tidurlah, aku mencium dahinya. Aku di sini. Saat sinar matahari pagi masuk, Liu Ruyan masih tertidur lelap. Aku dengan lembut menyibak rambut di dahinya, menemukan senyum tenang di sudut mulutnya. Pada saat ini, aku tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Dokter Huang dengan penyembuhan. Bukan melupakan trauma, tapi belajar menggenggam tangannya. Saat sarapan, Liu Ruyan tampak semangat, salah-salah mendengus memijat pundak. Sering-sering menoleh, tersenyum padaku. Sinar matahari menerpanya melalui jendela. Aku memberinya lapisan pinggiran emas Mao Dou. Dia tiba-tiba berkata, aku ingin menjenguk Xiao Yang. Aku mengangguk. Aku menemanimu ke pemakaman. Liu Ruyan meletakkan seikat krisan putih di depan makam adiknya. Kali ini dia tidak menangis, tapi dengan tenang membersihkan debu di nisan.
Xiao Yang, dia berkata pelan, ini Mao Dou, keluargaku sekarang. Dia menggunakan kata keluarga ini, bukan adik atau teman. Kata ini mengandung lebih banyak kemungkinan, juga memikul lebih banyak beban. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan aktif menggenggam tanganku Mao Dou. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku mungkin segera bisa berhenti obat. Matanya bersinar. Dokter Huang Liangtou berkata, kemajuanku sangat besar. Aku meremas-remas tangannya dan dia sembuh. Dan dia ragu sebentar. Aku ingin kerja awal selalu bisa andalkan. Kamu pikir adik ini membuatku terkejut? Sejak pindah bersamaku, aku tinggal di Liu Ruyan, hampir tidak keluar rumah. Semua kehidupan berputar di sekitarku. Sekarang dia ingin pergi dan melakukan apa dalam kehidupan lingkaran sosialnya sendiri? Aku tanya toko kopi toko buku. Dia memiringkan kepala berpikir, atau pergi belajar konseling psikologi. Aku ingin membantu orang-orang seperti kita. Kata, kita, membuat hatiku hangat. Dia sudah menghubungkan takdir kita bersama. Malam hari, kami duduk di sofa menonton film horor sampai bagian menakutkan. Liu Ruyan seperti biasa memeluk lenganku. Tapi kali ini dia tidak pura-pura takut, melainkan dengan semangat menganalisis teknik syuting sutradara. Shot ini terlalu dibuat-buat. Dia menunjuk layar jumpscare. Seharusnya lebih tak terduga. Baru aku melihat profilnya yang fokus. Tiba-tiba menyadari bahwa kakak Yandere yang mengancamku dengan gunting, memanjat tempat tidurku tengah malam. Sedikit demi sedikit berubah menjadi gadis biasa yang punya mimpi. Dan proses ini aku beruntung bisa terlibat di dalamnya. Sebelum tidur Liu Ruyan berdiri di pintu kamarku. Malam ini aku bisa tidur sendiri. Aku agak terkejut memastikan. Ya. Dia mengangguk, harus dicoba, tapi dia masih memberikan ciuman selamat malam di dahiku, lalu berjalan cepat ke kamarnya sendiri. Aku melihat punggungnya, hati senang tapi juga agak kehilangan kebiasaan. Benar-benar hal yang menakutkan. Tengah malam aku terbangun kebiasaan, ingin periksa dia tidur bagaimana. Membuka pintu kamarnya, menemukan dia sedang tidur dengan tenang. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang damai. Di meja samping tempat tidur ada bingkai foto. Di dalamnya foto bersama kami minggu lalu di taman hiburan. Aku menutup pintu dengan lembut, kembali ke tempat tidurku. Kali ini aku mengalami insomnia.